Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Dan pagi hari ini kita akan membahas kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang akan kita ambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, yang tidak terukur, yang tidak terselami melingkupi kami. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami memilih untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, menerima sabda-Mu, kebenaran-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan hati penuh dengan ucapan syukur akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang ketiga, ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kepada kita sekalian, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang kini diungkapkan kepada kita, tentang kekayaan Kristus yang tadinya tersembunyi, difirmankan kepada orang Yahudi, dan sekarang dibukakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, kekayaan di sini tidak ada urusannya dengan kekayaan material. Dari awal saya ingin mengatakan ini terlebih dahulu. Bukan hanya karena terdapat perkataan kekayaan di sana, berarti ini mempunyai pandangan tentang sudut materi, sama sekali tidak. Dia berbicara tentang hal rohani yang akan kita bahas nanti sebentar ini. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 21, saya bacakan untuk kita sekalian, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 21. Secara jelas mengatakan kepada kita sekalian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi pada saat kita memiliki kekayaan dalam Kristus, di situ hati kita berada. Nah, kekayaannya itu melingkupi banyak hal, tapi dua hal yang terpenting itu adalah kasih dan kebenarannya. Jadi kalau kekayaan Kristus yang melingkupi kasih dan kebenarannya kita miliki, hati kita berada di sana, dipenuhi dengan kasih dan kebenaran, yaitu firman-Nya ini. Nah, apakah kekayaan di dalam Kristus itu? Berdasarkan Matius 6 ayat 21 yang barusan kita baca bersama-sama, kita tahu bahwa kekayaan adalah masalah apa yang mengendalikan kita. Kekayaan Allah yang mulia di dalam Yesus Kristus berpusat pada apa yang datang ke dalam kehidupan kita ketika kita mengizinkan Dia untuk tinggal menetap di dalam hati kita. Ya, jadi kekayaan Allah yang mulia di dalam Kristus Yesus berpusat pada apa yang datang dalam hidup kita ketika kita mengizinkan Dia, kasih dan kebenarannya menjadi pusat pengendali kehidupan kita. Nah, mudah untuk dimengerti, yaitu pada saat kita memiliki kasih dan kebenarannya, maka hati kita dengan sendirinya akan dipenuhi dengan sukacita dan kecemasan tidak mendapat tempat di dalam hati kita.
Sekarang, apakah kekayaan Kristus yang tidak terduga itu? Seperti yang tertulis dalam Efesus 3:8 yang telah kita baca tadi. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu maksudnya apa? Apa itu? Ungkapan kekayaan Kristus yang tidak terduga yang berasal dari Efesus 3:8-9 ini, mari kita baca kembali. Kepadaku yang paling hina, kata Rasul Paulus, di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, bahasa Yunani untuk kekayaan yang tidak terduga atau tidak dapat ditelusuri itu diterjemahkan sebagai kekayaan yang tidak terbatas jika kita menelitinya dalam versi bahasa Inggris dari NIV. Dia menuliskan seperti itu. Jadi di dalam hal ini kepada kita, kalau kita lihat, Rasul Paulus ingin memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu kepada orang-orang bukan Yahudi. Tidak lain daripada berita keselamatan yang tadinya tidak dikenal oleh orang-orang bukan Yahudi. Sekarang dibukakan, disebarkan, agar orang-orang bukan Yahudi juga memperoleh keselamatan itu. Dalam arti, Allah menciptakan segala yang tidak terlihat dan terlihat dua-duanya dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kekayaan Allah yang tidak terbatas itu. Bisa kita ukur apa yang kita lihat? Bintang aja kita nggak bisa ukur. Begitu banyaknya. Pasir di laut aja yang kita nggak bisa hitung. Begitu luasnya. Kasih Allah tidak terukur. Itulah kasih dan kebenarannya. Contoh tertulis yang dapat kita lihat dan belajar dari Alkitab tentang kekayaan tidak terbatas ini adalah bagaimana Yesus misalnya membangkitkan Lazarus yang sudah mati, membangkitkan Tabita, membangkitkan anak muda dari Nain, anak perempuan Yairus, semuanya dibangkitkan. Ini kekayaan yang tidak terbatas itu. Yesus mengubah air menjadi anggur. Atas perintah Yesus, Petrus menangkap ikan dan menemukan uang 4 dirham untuk membayar pajak bagi Yesus dan bagi dirinya sendiri, sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Matius 17 ayat 27. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dalam arti tidak terbatas dalam kasih dan kebenarannya, tidak pernah berkesudahan sepanjang segala masa. Artinya kekal selamanya. Ya, kasihnya nggak ada kesudahan, bagi kita sulit untuk mengerti. Kenapa dia mau mengampuni kita, orang yang tidak layak menerima pengampunan ini. Kita tidak ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita yang mengharuskan dia mengasihi kita. And yet dia mengasihi kita. Ini anugerah. Kasihnya yang tidak terbatas itu. Kekayaannya yang tidak dapat diukur dalam kasih dan kebenaran ini. Kata Yunani yang diterjemahkan tidak terduga atau tidak dapat ditelusuri menggambarkan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau dieksplorasi. Dengan kata lain, tidak ada batasan untuk kekayaan Kristus. Nggak ada batasannya. Tidak mungkin ditelusuri. Karena kekayaannya dalam kasih dan kebenaran tidak berkesudahan. Berusaha sekuat tenaga, sekalipun kita tidak akan pernah bisa menyelami kedalaman nilai Kristus itu sendiri. Kasihnya tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Agape. Tidak ada circumstances yang dapat mengurangi, menambahi kasihnya. Kalau circumstances dapat mengurangi kasih itu, maka kasih itu tidak sempurna, maka tidak agape lagi. Kekayaannya itu tidak terbatas dalam hal ini. Nanti akan saya elaborasi lebih dalam lagi.
Paulus menggambarkan beberapa kekayaan ini dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Penebusan melalui darahnya, pengampunan bagi orang berdosa yang percaya padanya, pengetahuan tentang misteri kehendaknya, berita kebenaran firman-Nya yang telah kita dengar, pemeteraian oleh Roh Kudus, dan jaminan keselamatan kita yang diwariskan kepada kita yang percaya kepadanya. Ini adalah kekayaan rohani, kekayaan spiritual dengan manfaat abadi. Dan kita tidak dapat sepenuhnya memahaminya. We cannot comprehend it. We cannot fathom. Begitu dalamnya, begitu luasnya, begitu lebarnya kasih Allah itu. Yesus mengajarkan dua perumpamaan singkat yang menekankan nilai hidup yang kekal dan kerajaan Allah dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya bacakan. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ini yang pertama. Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Karena dia menilai luar biasa harta terpendam ini. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi harta karun, harta yang terpendam. Yang kedua mutiara. Dan setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Sama aja, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang pertama, memberi ladang, di mana dia sembunyikan harta karun itu. Yang kedua, menjual seluruh harta miliknya juga untuk membeli mutiara yang sangat berharga itu. Seperti harta terpendam atau mutiara yang sangat berharga, tiket masuk ke kerajaan Allah itu sangat berharga. Orang rela menjual apapun demi mendapatkan itu. Dan Yesus Kristuslah yang memberikan izin itu. Kekayaan Kristus yang tidak terbatas itu diperlihatkan dalam hati setiap orang percaya. Rela melepaskan apapun juga. Saudara, barang tentu keselamatan tidak dapat kita beli dengan kekayaan kita. Tapi kita dapat melepaskan segala sesuatu kecintaan kita kepada dunia ini untuk menerima kasih Kristus itu yang kita tempatkan di atas segala-galanya, keselamatan jiwa kita. Karena Alkitab juga berkata apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Nah, harta terpendam dan mutiara menggambarkan nilai besar kerajaan surga itu sendiri. Pemberitaan Injil tidak hanya menawarkan keuntungan berlipat ganda sebagai harta, tetapi berharga seperti mutiara. Bayangkan kita mengalami kehidupan kekal. Kita dipindahkan dari neraka ke surga oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, setelah perumpamaan tentang harta terpendam ini, harta karun, Yesus memberitakan perumpamaan tentang kerajaan surga sebagai mutiara yang indah dan sangat berharga. Nah, kemudian setelah mereka dapatkan itu, mereka nggak cari lagi karena nggak ada lagi yang lain yang dapat memuaskan jiwa mereka. Nggak ada lagi yang lebih tinggi nilainya daripada kerajaan surga itu. Kalau mereka masih mencari, berarti masih ada di atas kerajaan surga ini sendiri. Masih ada di atas Tuhan yang hidup, di atas Yesus Kristus. Tidak, mereka berhenti mencari. Karena mereka telah mendapatkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Yesus mengizinkan dirinya ditemukan oleh orang-orang yang mencari dia. Dan dalam mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah atau perenungan pribadi, khususnya bagi orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dua hal diperlukan. Ada dua hal yang diperlukan. Yaitu terlepas dari urusan kehidupan ini yang kita jalani setiap hari, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berusaha menemukan harta terpendam seperti mutiara, dan pada saat kita menemukannya, kita harus memiliki mutiara itu dengan melepaskan segala hal yang bersifat keduniawian ini.
Selain itu, hanya ada satu kebenaran. Dan kebenaran tunggal ini mengungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus ditemukan dan dapat ditemukan. Yesus adalah satu-satunya jalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam kerajaan surga. Karena ia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sebagai orang yang memiliki mutiara, dirinya memang mengetahui kekayaannya, tetapi tidak diketahui orang lain. Seringkali menyembunyikannya di tangannya karena ukurannya kecil, mutiara itu kecil. Jadi dapat digenggam di dalam tangannya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Demikian juga dalam pemberitaan Injil. Mereka yang memilikinya tahu bahwa mereka kaya. Mereka memiliki surga. Orang-orang kafir tidak mengetahui harta ini, tidak mengetahui kekayaan kita. Karena itu kita wajib memberitakan kebenaran tunggal ini agar mereka yang terhilang juga dapat menemukan mutiara yang sangat berharga ini. Kekayaan Kristus yang tidak terselami ini tidak dapat sepenuhnya ditelusuri. Kolose 2 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kekayaan Kristus mencakup seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. The God-man. Allah dan manusia. Kekayaan Kristus yang tak terselami itu adalah satu, kemuliaan Allah. Dua, kebenaran Allah. Tiga, kebijaksanaan Allah. Empat, kehidupan Allah. Dan yang kelima itu adalah kasih Allah itu sendiri. Itu kekayaan Kristus itu. Kekayaan Allah ini berkelimpahan dan tidak terbatas. Orang berebutan mencari ini, sehingga damai sejahtera itu dimiliki. Di dalam Kristus, Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Di dalam Kristus, Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengertian kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Nah, dalam Efesus pasal yang ketiga ayat ke-8, Paulus menyebut dirinya sebagai yang paling hina di antara segala orang kudus. Pernyataan yang rendah hati ini kemudian dikontraskan dengan kekayaan Kristus yang tak terbatas. Lihat itu, aku yang paling hina. Dan kemudian dia berbicara tentang kekayaan Kristus yang tidak terbatas. Bagaimana kekayaan Kristus yang tidak terbatas ini? Kasih Allah, kemuliaannya, keselamatan di dalam Dia itu dapat dilimpahkan kepada orang yang paling hina ini. Sehingga kontras itu demikian besarnya. Dia ingin mengungkapkan ini sebagai sesuatu yang tidak terbatas dalam karakter dan sifat Kristus ini yang dipenuhi dengan kasih. Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang percaya yang paling rendah, yang paling hina, sambil mengangkat Yesus sebagai yang terbesar dari semuanya. Setiap orang percaya dalam kerendahan hati yang sama mengakui kebaikan dan kasih karunia Allah yang melampaui segala-galanya ini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan
dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Kekayaan Kristus yang Dia sediakan bagi kita bukanlah materi, seperti yang saya katakan tadi, tetapi rohani. Kekayaan Kristus yang tidak terduga menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang mau membuka diri untuk percaya kepadanya. Kita mungkin orang yang paling berdosa, namun Yesus dapat mengampuni kita dan mengubah hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu adalah karunia yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita tanpa henti. Ketika kita diubah oleh Roh Allah, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan buah Roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Raja Salomo adalah orang yang sangat kaya dan bijaksana, dan ketenarannya menyebar ke seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Dapat dibaca nanti dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Kitab suci mengatakan bahwa Salomo tidak ada bandingannya di bumi pada waktu itu, pada zamannya. Raja Salomo melebihi, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Namun, ada namunnya di sini. But, untuk semua itu, kekayaan Salomo bukannya tidak terhitung, bukannya tidak terbatas. Kekayaannya terbatas. Kekayaannya bisa diukur. Batangan emasnya dapat dihitung. Dan dia tidak memiliki persediaan perak yang tidak ada habisnya. Ada ukurannya, ada batasannya. Selain itu, kekayaan Salomo hanyalah harta sementara di dunia. Dan kekayaannya ini tidak dapat menyelamatkannya. Waktu mati dia juga meninggalkan semuanya, orang berikutnya yang memakainya. Pengkhotbah 3 mengatakan kesia-siaan. Yesus lebih besar daripada Salomo. Lukas 11 ayat 31. Harta karun Kristus tidak ada habisnya. Tidak terselidiki, dan yang luar biasa itu adalah harta Kristus ini kekal selamanya. Untuk menjelaskan tentang kerajaan surga, Yesus mempergunakan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara. Dua hal ini dipergunakannya. Karena kedua-duanya itu sangat berharga. Untuk itu kita perlu belajar terlebih dahulu tentang arti dari perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga itu. Apa arti dari perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga? Yesus pada waktu itu baru saja selesai menjelaskan kepada para murid-muridnya arti perumpamaan tentang gandum dan ilalang atau lalang. Dan kedua perumpamaan singkat ini merupakan kelanjutan, yaitu dari harta terpendam dan mutiara, merupakan kelanjutan dari pembahasannya tentang kerajaan surga. Yesus mengungkapkan kebenaran tentang kerajaan surga dalam 3 pasang perumpamaan. Ada 3 pasang perumpamaan. Ya, dalam Matius 13. Yang pertama, benih dan penabur, ayat 3 sampai 23, dan lalang di ladang, ayat 24 sampai 30. Jadi perumpamaan yang pertama itu adalah kombinasi antara benih dan penabur serta lalang di ladang. Nah, perumpamaan yang kedua itu adalah biji sesawi dan ragi. Perumpamaan yang ketiga itu adalah harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga, yang barusan kita kutip tadi. Nah, kesamaan dari dua perumpamaan singkat ini, harta terpendam dan mutiara, memperjelas bahwa mereka mengajarkan pelajaran yang sama, baik harta terpendam maupun mutiara. Kerajaan surga memiliki nilai yang tak ternilai. Karena itu orang rela melepaskan apapun juga
demi untuk mendapatkan harta ini, baik harta terpendam maupun mutiara yang berbicara tentang kerajaan surga. Kedua perumpamaan itu, maksudnya harta terpendam dan mutiara, melibatkan seorang saudagar yang menjual seluruh miliknya untuk memiliki kerajaan Allah itu. Harta dan mutiara melambangkan Yesus Kristus dan keselamatan yang Dia tawarkan. Dan sementara kita tidak dapat membayar keselamatan dengan menjual seluruh barang duniawi kita, begitu kita menemukan hadiahnya, kita rela menyerahkan segalanya untuk memilikinya. Kita rela melepaskan cinta akan dunia ini untuk memiliki kecintaan dan kasih daripada Kristus itu. Tetapi apa yang diperoleh sebagai gantinya jauh lebih berharga, sehingga sebanding dengan menukar kira-kira ya 1 on sampah dengan 1 ton berlian. Begitu banyaknya kita berikan sampah kita, dosa kita, kita menerima kehidupan kekal, berlian. Nah, istilahnya 1 on sampah banding 1 ton berlian. Yap. Dalam kedua perumpamaan tersebut, harta terpendam dan mutiara, harta terpendam atau harta karun tersembunyi, menunjukkan bahwa kebenaran rohani terlewatkan oleh banyak orang dan tidak dapat ditemukan dengan kecerdasan atau kekuatan atau kebijaksanaan duniawi. Terpendam, terkubur, harus dicari. Jadi dia berbicara, carilah harta karun itu. Carilah kebenaran yang dapat memerdekakan itu. Kebenaran yang kekal dari Kristus. Cari. Karena itu dia terpendam, tersembunyi. Kita harus menggali dan menggali sampai kita menemukannya. Matius 13 ayat 11 sampai 17 dan 1 Korintus 2 ayat 7, ayat 8 dan ayat 14 memperjelas bahwa misteri kerajaan tersembunyi dari sebagian orang yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memahami kebenaran ini. Telinga mendengar namun tidak mendengar, kata kitab Yesaya ya. Mata melihat namun tidak melihat, tersembunyi. Orang yang tidak percaya menuai konsekuensi alami dari ketidakpercayaan mereka. Ini yang disebut sebagai kebutaan rohani. Mereka yang matanya dibukakan oleh Roh Kudus karena mereka ingin, mereka bekerja sama dengan Roh Kudus, memang melihat kebenaran rohani. Dan mereka seperti orang-orang dalam perumpamaan itu memahami nilainya yang besar. Perhatikan bahwa saudagar itu berhenti mencari mutiara ketika dia menemukan mutiara yang sangat berharga. Dia berbicara tentang kerajaan surga. Dia berbicara tentang pemilik itu. Pemilik surga itu. Yesus itu sendiri. Tidak ada yang lebih daripada itu. Jiwanya dipuaskan, dahaganya dipuaskan. Tidak ada cari yang lain lagi. Kalau ada berarti ini bukan yang terbaik. Karena ini yang terbaik, dia berhenti mencari. Karena dia sudah menemukan yang terbaik. Kehidupan kekal, warisan yang tidak dapat binasa, ini yang terbaik. Dan kasih Allah melalui Kristus merupakan mutiara yang setelah ditemukan, membuat pencarian lebih lanjut tidak diperlukan. Luar biasa ya. Kristus memenuhi kebutuhan terbesar kita, memuaskan kerinduan kita, membuat kita utuh dan bersih di hadapan Tuhan, menenangkan dan menenteramkan hati kita, dan memberi kita harapan untuk masa depan. Harga yang mahal tentu saja adalah apa yang telah dibayar oleh Kristus untuk penebusan kita, darahnya, kehidupannya. Dia mengosongkan dirinya dari kemuliaannya, meninggalkan surga, datang ke dunia dalam rupa manusia, menjadi seorang hamba, lahir di tempat yang tidak layak, dan mencurahkan darahnya yang berharga di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita, agar kita dibebaskan dari hukuman yang layak kita terima, sehingga nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kasih Kristus adalah bagian dari kekayaannya yang tidak terselami itu.
begitu dalamnya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyelami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 18. Nah, apa artinya memahami lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 18 ini? Dalam Efesus 3, Paulus mengungkapkan keinginan dan doanya bagi orang-orang percaya di Efesus. Bagian dari apa yang Paulus doakan adalah sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi iman yang menentukan Kristus diam itu. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Nanti dapat dibaca dalam Efesus 3 ayat 17-19. Paulus di sini menjelaskan bahwa meskipun ia menderita demi Injil atau karena Injil, penderitaan yang dialaminya itu sangat berharga. Worth it, katanya. Jika mereka hanya dapat memahami besarnya kasih Kristus bagi mereka. Mereka dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam terang kerajaan anak yang ajaib. Itu luar biasa. Jadi mereka rela menderita demi mendapatkan hal yang seperti itu. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai memahami dalam Efesus 3 ayat 18 atau mengerti, memahami atau mengerti, menyiratkan lebih dari sekedar pemahaman netral. Ya, saya paham. Bukan itu. Secara harfiah berarti memegang sesuatu dan menjadikan miliknya sendiri. Jadi kita pegang kebenaran itu sebagai kebenaran mutlak, menjadi milik pribadi kita. Nah, yang dapat kita pergunakan. Agar orang Kristen Efesus benar-benar memahami kasih yang melampaui akal budi, mereka perlu memahami dan bukan hanya memahami, tapi juga mengalami kasih ini secara pribadi. Sehingga pemahaman mereka akan kasih yang melampaui akal budi itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang mereka peroleh dari apa kata orang, tapi mereka sendiri sudah mengalami kasih itu. Ini yang terbaik. Pemahaman semacam ini bersifat pengalaman yang mengharuskan kita untuk memegang suatu kebenaran dan mendefinisikan diri kita sendiri oleh kebenaran yang telah memerdekakan kita. Kita mengalami ini. Kita mengalami ini. Jadi kita mendapatkan pengalaman dan dapat menceritakan tentang kebenaran ini. Paulus mendorong mereka dan semua orang kudus dimanapun untuk merenungkan apa artinya dikasihi sepenuhnya oleh Allah demi Kristus. Dia ingin mereka memahami kasih Tuhan dalam arti mengalami kasih Tuhan dalam segala kepenuhannya untuk mengetahui seberapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu. Seakan-akan terukur, padahal tidak terukur dalamnya, tingginya, lebarnya. Tidak terukur. Yesus telah mendefinisikan kasih seperti yang dinyatakan oleh Bapa dan Anak ini. Tentang dirinya, Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia berbicara tentang dirinya, menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes 15 ayat 13. Tentang Bapa dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya orang-orang berdosa, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16. Kasih Tuhan mencakup segalanya, jauh melebihi kemampuan kita untuk memahami. Lebar dan panjang dan tinggi dan dalam dan kedalamannya, kasih Tuhan tak terukur dan tak terselami. Mau pakai alat apapun untuk menyelam mengerti kasih ini, tidak ada alat
yang dapat membawa kita sampai ke dasar dari kedalaman itu. Begitu luasnya, tidak terukur. Untuk dapat mengerti kasih Allah yang tidak terbatas ini, kita perlu mendekatkan diri kita kepadanya dengan menjauhkan diri kita dari keinginan untuk hidup dalam dosa, merenungkan firman-Nya dan berjalan seturut pimpinan Roh Kudus sehingga kita tidak mendua hati. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Dan itulah yang Paulus dorong agar mereka dan semua orang Kristen lakukan, yaitu untuk merenungkan betapa luas dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus bagi gerejanya, bagi mempelainya, bagi kita sekalian. Kemudian dalam suratnya, Paulus sekali lagi menyinggung kasih Kristus ketika ia mendesak para suami untuk mengasihi istri mereka dengan cara yang sama seperti Kristus mengasihi gereja yang rela memberikan nyawanya bagi mempelainya, bagi gerejanya. Penggunaan bahasa dimensional oleh Paulus untuk menggambarkan kasih Kristus menunjukkan betapa luasnya kasih Kristus. Kasih penebus bagi umatnya begitu besar, sedemikian besarnya hingga melampaui kemampuan kita untuk dapat memahami akan kasihnya yang tidak terbatas itu. Deskripsi 4 kali lipat dari panjang, lebar, tinggi, disertai dari panjang, lebar, tinggi, dan dalam, disertai dengan nuansa pemikiran dari sisi lain, dari Mazmur 103 ayat 11-12, yang juga menggunakan bahasa dimensional dari Mazmur 103, cuma bukan dalam, tinggi, luas, lebar lagi, bukan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada dimensinya, tapi tidak terukur. Dapatkah kita mengukur barat timur, timur ke barat? Sama sekali tidak. Begitu luasnya. Di mana timur dan barat berakhir, di mana timur dan barat dimulai. Nggak ada yang tahu. Begitu luasnya. Selain itu, tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam kitab Roma, pasal yang keberapa? 8, ayat 38 dan 39. Saya kutip, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika kita belajar untuk menikmati kasih itu, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, serta menikmati perlindungan yang menyertai kita dan beristirahat dalam kemurahan, kebaikan dan kesetiaannya, kita menikmati hubungan yang akrab dan intim dengan Allah pencipta langit dan bumi, dan bukan dengan agama, tapi langsung dengan Sang Pencipta. Hanya Tuhan relasional yang bisa begitu mengasihi kita sehingga kita tidak mampu dan tidak bisa memahami luas dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu bagi kita. Jika kita merenung sejenak dan jujur terhadap diri kita sendiri, maka kita pasti menemukan berapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan dan terbuang percuma akibat kelalaian kita, kemalasan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Waktu yang sesungguhnya dapat kita pergunakan untuk diam dalam hadirat-Nya dan bekerja di ladang-Nya telah kita pergunakan untuk hal yang sia-sia. Kita menjadi sangat-sangat tidak produktif. Kita harus mempergunakan waktu yang ada atau menebus waktu yang telah Tuhan siapkan bagi kita
dengan sebaik-baiknya. Nah, pengertian menebus waktu atau redeeming the time ini kita harus pahami sebagaimana bahasa itu. Bukan berarti menebus waktu yang sudah hilang. Yang waktu yang sudah hilang nggak bisa kita tebus. Artinya mempergunakan, memanfaatkan saat ini. Sehingga kita berada dalam waktu. Kita tidak bisa berada di luar waktu. Di luar waktu itu Yesus, Tuhan. Kita harus berada di dalam waktu. Bergerak bersama waktu. Sehingga waktu itu berlalu, kita telah menjadi produktif dan melakukan sesuatu. Apa arti daripada menebus waktu? Redeeming the time. Dalam Efesus 5 ayat 16. Nanti kalau baca New King James Version kita akan menemukan itu. Efesus 5, Ephesians chapter 5 verse 16. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan, karena itu, therefore, perhatikanlah dengan seksama. Ini konklusi yang dia bikin ya, karena itu. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Nah, ungkapan pergunakanlah waktu yang barusan kita baca ini dalam ayat 16 oleh New King James Version diterjemahkan sebagai redeeming the time atau menebus waktu. Juga ditemukan dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima yang mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming the time lagi atau menebus waktu. Tebuslah waktu yang ada. Manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi saya lebih cenderung sesuai dengan ini mengatakan, mari kita manfaatkan waktu kita. Sementara yang lain mengatakan, mari kita habiskan waktu kita. Lebih baik manfaatkan, artinya kita mempergunakan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan terhadap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kedua perikop tersebut, pergunakanlah waktu atau menebus waktu terkait dengan kebijaksanaan dalam cara kita berjalan, yaitu dalam cara kita hidup. Jangan seperti cara duniawi, maksudnya seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik yang ini. Menebus sesuatu berarti membelinya kembali, itu menebus. Jesus redeem us, Yesus menebus kita dengan darahnya, dia membeli kita kembali. Mendapatkan kembali kepemilikannya, itu yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Waktu adalah hadiah dari Tuhan yang hanya dapat dipergunakan, tidak dapat disimpan. Dan tidak ada di antara kita yang tahu berapa banyak dari kita yang dialokasikan. Waktunya waktu itu, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak waktu yang kita miliki di dunia ini untuk membuat keputusan yang akan berdampak pada kekekalan. Mazmur 139 ayat 16. Ketika Tuhan berkata bahwa kita harus menebus waktu, Dia ingin kita hidup dalam kesadaran terus-menerus akan jam yang terus berdetak itu dan memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Faktanya, saat kita membaca terjemahan daripada NIV dari Efesus 5:16 yang mempergunakan ungkapan memanfaatkan setiap kesempatan daripada menebus waktu. Jadi dia katakan manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada. Daripada menyanyiakan hari-hari kita dengan pengejaran akan hal-hal yang sia-sia dan yang tidak berguna. Kita harus mengejar sesuatu hal yang dapat meninggalkan jejak abadi. Kitab suci memerintahkan kita untuk rajin berbuat baik. Titus 3 yang ke-8. Konteks dari perintah untuk menebus waktu dalam arti mempergunakan waktu, memanfaatkan waktu pada setiap kesempatan yang ada, membantu kita memahami seperti apa menebus waktu dan mengapa menebus waktu itu penting. Karena itu ini saya baca dari Efesus 5 ayat 15 sampai 18 ya, Efesus 5
ayat 15 sampai 18. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jangan mabuk, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan hari-hari ini kita sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Menebus waktu berarti kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita memanfaatkan dan menggunakan waktu secara bijaksana. Saya ulang, pergunakanlah waktu secara bijaksana. Lihat Amsal 2 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang itu. Kita mempergunakan setiap kesempatan dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita memikirkan rencana kita dan memastikannya selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita menghindari aktivitas kosong dan berbahaya seperti mabuk. Mengapa kita harus hidup seperti ini? Karena hari-hari ini jahat dikatakan. Karena itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajar murid-muridnya perlunya menebus atau mempergunakan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Aku harus, Yesus mengatakan seperti ini. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 ya. Ini perkataan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 4. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus giat bekerja di ladang misinya. Gangguan, hambatan, serta masalah yang ada pada zaman Yesus juga masih ada pada hari ini. Tetapi Yesus tidak membiarkan satupun dari gangguan-gangguan tersebut, circumstances tersebut, menghalangi Dia untuk berkhotbah dan untuk mengajarkan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Untuk itulah aku diutus, kata Yesus dalam Lukas 4 ayat 43. Meskipun Yesus hanya hidup 33 tahun di bumi ini, Yesus mengubah dunia selamanya karena Dia menebus, mempergunakan, dan memanfaatkan waktu yang ada secara maksimal. Kita dapat belajar untuk menebus waktu dengan menyadari fakta bahwa kita mungkin tidak memiliki hari lain lagi. Kita nggak tahu detik yang berikutnya. Kita nggak tahu. Jadi kita harus senantiasa mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah lagu yang berjudul Live Like You Were Dying. Nah, ini ditulis oleh ditulis oleh Tim McGraw. Adalah tentang menebus waktu. Sementara fokusnya adalah mengejar nafsu duniawi, karena ini lagu dunia, dalam waktu yang tersisa, liriknya membuat poin penting. Poinnya apa? Mereka menyimpulkan dengan pemikiran ini. Ini pemikiran mereka dari orang dunia ini. Suatu hari, setiap orang pasti berhadapan dengan ajal yang menjemputnya. Tidak dapat orang menghindari ajal ini. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini dan mengejar semua yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan selagi kita masih diberi kesempatan, masih ada waktu. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Kristus di bumi ini menghasilkan upah yang kekal. Apa yang dilakukan demi keegoisan, alasan duniawi akan terbakar dan hancur. 1 Korintus 3 ayat 12-15. Banyak sekali orang beralasan kiri dan kanan. Ya nggak apa-apalah, Tuhan mengerti. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Mantap. Mendadak dia berhenti bernapas. Yap, ketemu dengan Tuhan. What did you do? Tuhan kan mengerti, aku mengerti. Mana mahkotaku Tuhan? Coba lihat apa yang dikerjakan. Di Bema Seat, nanti itu dilakukan. Sudah kita pelajari tentang itu. Cara lain agar kita dapat belajar untuk menebus waktu adalah dengan meminta Tuhan
untuk membantu kita. Kita harus memulai setiap pagi dengan menyerahkan hari kita kepada Tuhan dan meminta Dia untuk membantu kita melakukan sesuatu hari itu yang memiliki makna yang kekal. Dengan memulai hari kita dengan kekekalan dalam pikiran, kita menjadi lebih sadar akan dorongan spiritual di hati kita. Kita mencari cara untuk menghormati Tuhan, membantu orang lain, atau memanfaatkan waktu kita dengan cara yang sangat produktif. Saat kendaraan terhenti, misalnya waktu kita menyetir, terhenti di lampu merah, gitu ya, kita bisa berdoa untuk tetangga kita. Saat lampu merah berganti hijau dan kita berkendara lagi, kita bisa bersyafaat bagi negara, sahabat, dan kerabat kita. Jadi kita pergunakan waktu itu dengan baik. Sambil ngepel di lantai, sambil cuci piring, kita bisa melantunkan pujian. Di sebuah restoran, kita dapat meninggalkan tip ekstra besar bersama dengan traktat Injil atau kata-kata positif yang bersifat membangun. Saya baru lakukan ini. Baru-barusan ini. Kita dapat mengevaluasi karunia dan minat kita dan menemukan cara untuk menginvestasikannya untuk kerajaan Allah. Menjadi sukarelawan, melayani di gereja, memimpin pelayanan, membawa pelajaran Alkitab ke penjara dan rumah sakit, dan belajar untuk menunjukkan diri kita dikenan Tuhan adalah semua cara kita dapat menebus waktu. 2 Timotius 2:15. Konklusi saya, closing statement saya, summary-nya sebagai berikut. Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kita bahwa kehidupan duniawi kita tidak lebih dari kabut yang muncul dan kemudian dengan cepat menguap, mati, hilang. Uang dan harta kita, dengarkan baik-baik, pasang telinga. Uang dan harta kita akan diberikan kepada orang lain setelah kepergian kita. Pekerjaan kita akan diisi oleh orang lain. Saat kita menduduki, ini juga penting, saat kita menduduki posisi penting, setiap orang ingin bersahabat dengan kita. Secangkir kopi pun disuguhkan. Pada saat kita tidak lagi menduduki posisi penting, setiap orang hilang bagaikan uap dari hadirat kita. Keluarga kita mungkin mengingat kita dengan kasih sayang, tetapi akan melanjutkan hidup mereka tanpa melibatkan kita lagi karena kita telah pergi dan tidak kembali. Semua yang tersisa dari kehidupan kita di bumi adalah yang diinvestasikan dalam kekekalan. Pada akhirnya, yang terpenting adalah apa yang kita lakukan atau tidak lakukan untuk menebus waktu. Apakah kita dalam menebus waktu telah mengambil bagian sebagai pembawa berita tentang kekayaan Kristus yang tidak terselami itu, yang adalah kemuliaan Allah, kebenaran Allah, kebijaksanaan Allah, kehidupan Allah, dan kasih Allah? Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita bersama-sama. Yuk kita gulung lengan baju kita dan ambil bagian dalam pemberitaan firman Kristus dengan kekayaannya yang tidak terduga itu. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara, meyakinkan kami, agar kami harus memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat ini. Kiranya Bapa yang murah hati itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah.
Dan Bapa yang baik itu membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik terus, tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati pekerjaanmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan yang hidup. Amin.